Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pranata, NPM 231414016, dan rekan saya. Nama saya Syahna Fatiwi, NPM 231414012. Di sini kami dari kelompok 1 membawa tentang dasar statistika 1. Selamat menyaksikan. Nah, dari perkenalan, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian statistika. Nah, di sini dijelaskan bahwa statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, hingga mempresentasikan data. Nah, singkatnya, statistika ini adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Selanjutnya, ada pun aspek statistika. Nah, yang pertama itu ada statistika sebagai data statistik. Nah, kalau statistika sebagai data statistik ini, data yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan tertentu. Jadi seperti data kependudukan, data ekonomi, atau data kesehatan gitu. Dia bersifat kualitatif. Nah, yang kedua ada statistika sebagai kegiatan statistik. Nah, kalau yang kedua ini, ia mencakup proses pengumpulan data secara sistematis melalui berbagai metode. Jadi, metode yang digunakan itu seperti wawancara, survei, observasi, ataupun eksperimen. Selanjutnya yang ketiga, itu statistika sebagai metode statistik. Nah, kalau sebagai metode statistik ini seperti penyajian data dalam bentuk tabel ataupun grafik, perhitungan rata-rata, median, atau yang lain-lain untuk membuat kesimpulan dari data yang diperoleh. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu statistika sebagai ilmu. Nah, kalau statistika sebagai ilmu ini merupakan bidang studi yang mempelajari cara-cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Dengan memahami statistika dalam berbagai aspek ini, kita dapat memanfaatkannya untuk mengambil keputusan dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun data statistika yang berdasarkan sifatnya, itu ada dua, yaitu dasar kualitatif dan dasar kuantitatif. Nah, kalau data kualitatif ini dijelaskan bahwa data ini bersifat kategoris dan tidak berbentuk numerik atau angka. Jadi data kualitatif ini menggambarkan karakteristik atau kualitas tertentu. Jadi seperti warna rambut, profesi, atau yang lain-lain gitu. Jadi dia tidak berhubungan dengan angka. Nah, yang kedua, data kuantitatif. Nah, kalau data kuantitatif ini barulah ia berupa angka atau numerik yang mewakili jumlah atau ukuran. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, jumlah ruangan, atau jumlah uang, atau yang lain-lain gitu. Ternyata statistika ini tidak berdasarkan dengan sifatnya saja, tetapi ada juga yang berdasarkan dengan jenisnya. Nah, jenis statistika ini juga ada dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit ini hanya dapat mengambil nilai dan tidak memuat interval. Jadi data ini biasanya berupa bilangan bulat dan bukan hasil pengukuran. Jadi contohnya itu seperti jumlah pasien atau jumlah-jumlah yang lain lah. Jadi data diskrit ini lebih tepatnya nilai atau angka yang ditetapkan. Sedangkan kalau data kontinu, data yang rentang, nilai, dan dapat dibagi menjadi bagian yang lebih detail. Nah, data ini seringkali merupakan hasil pengukuran. Nah, jadi angkanya itu tidak menentu. Mungkin bisa naik, bisa turun gitu. Jadi tidak menetap dan tidak ditetapkan.
Selanjutnya kita masuk ke skala pengukuran dalam statistika. Nah, kalau misalnya skala pengukuran dalam statistika ini merupakan klasifikasi nilai suatu variabel dalam bentuk angka yang berperan dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Nah, ini dapat membantu peneliti menentukan jenis analisis statistik yang sesuai untuk mengolah datanya. Nah, jenisnya itu yang pertama ada skala nominal. Nah, kalau skala nominal ini adalah pengukuran paling sederhana yang digunakan untuk mengkategorikan data tanpa tingkatan ataupun urutan. Nah, data pada skala nominal ini bersifat kualitatif dan tidak kuantitatif. Jadi di mana data skala nominal ini tidak berhubungan dengan angka ataupun numerik. Jadi contohnya seperti warna rambut atau lokasi geografis dan lain-lain. Nah, jadi dia tidak berurut dan tidak memiliki hubungan dengan angka ataupun numerik. Yang kedua ada ordinal. Nah, kalau skala ordinal ini adalah skala pengukuran kualitatif juga. Tetapi yang membedakan adalah skala ordinal ini dia menggunakan urutan tertentu. Sedangkan kalau skala nominal kan tidak, dia tidak menggunakan urutan. Kalau misalnya skala ordinal dia menggunakan urutan. Nah, untuk apa? Ya untuk memberikan peringkat pada data. Nah, skala ordinal ini mengukur data non numerik dengan nilai interval yang tidak diketahui. Contohnya itu seperti di dalam angket. Nah, kalau di dalam angket kan di situ ada tertulis jawaban yang puas, cukup puas, atau iya, tidak, atau setuju, tidak setuju, atau yang lain-lain gitu kan. Nah, itu termasuk skala ordinal. Nah, yang ketiga ada skala interval. Nah, skala interval ini adalah skala pengukuran yang termasuk kuantitatif, yang dimana nilai-nilai berdekatan memiliki jarak yang sama. Nah, nilai 0 pada skala interval ini bersifat tidak mutlak. Jadi, data interval dapat ditambah atau dikurangi, tetapi tidak bisa dikali ataupun dibagi. Nah, contohnya adalah pengukuran suhu dalam derajat Celcius dan lain-lain. Nah, untuk contoh soal interval akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Ariel Pranganata. A few moments later. Sekarang saya di sini memberikan contoh soal dan bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, di sini kan pertanyaannya ada dua. Yang pertama, ubahlah data tunggal tersebut menjadi data kelompok. Dan yang kedua, buat tabel frekuensi, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi kumulatif relatif. Nah, sebelumnya kita ubah dulu dari data tunggal ini menjadi data kelompok. Nah, di sini ada Xmax. Xmax itu apa? Xmax itu nilai tertinggi dari nilai mahasiswa tersebut. Ini kan nilai tertingginya 90. Jadi kita buat di sini 90. Nah, yang kedua itu ada Xmin. Xmin itu nilai terendah dari nilai mahasiswa tersebut. Nilai terendahnya itu ada di 30. Jadi kita buat Xminnya 30. Nah, selanjutnya ada R itu sama dengan Xmax dikurang Xmin. Nah, Xmax-nya ini kan tadi 90 dikurang sama Xmin. Xmin ini 30. Nah, mari kita jumlahkan. Sekarang jumlahnya itu ada 60. Nah, selanjutnya itu ada K. K sama dengan rumusnya 1 ditambah 3,3 log. Nah, lognya ini dari jumlah semua keseluruhan mahasiswa ini. Ada 35, berarti log 35. Nah, kita dapat hasil yaitu 6,09. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya ada rumus P sama dengan ini R dibagi sama K. Nah, maka dapat hasil 8,57. Nah, ini juga bisa dibulatkan menjadi 9. Nah, sekarang kita buat tabel, yaitu tabel frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi kumulatif relatif.
Nah, untuk soal kedua, kita cari dulu datanya. Ini 30 ini nilai terendah dari nilai mahasiswa ini. Nah, ini ditambah sama hasil dari P yang tadi. Ini 9. Nah, cara hitungnya 30 diikutsertakan. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Berarti dapat hasilnya 38. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini saya sudah menambahkan dengan angka 9. Selanjutnya kita mencari frekuensinya. Bagaimana cara menghitung frekuensinya? Kembali lagi kita ke data ini. Nah, di antara 30 sampai 38 ada berapa di sini? Contohnya kayak ini 30, ini termasuk 1. Terus ini termasuk 2. Ini juga 3, 4, 5. Nah, jika sudah ketemu begini, maka kita harus pindahkan ke frekuensinya. Nah, berarti ini frekuensinya 5. Begitu juga seterusnya sampai ke bawah sini. Lanjut ke frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini bagaimana penyelesaiannya? Ini 5 ditarik ke sini, dibagi sama jumlah log ini, jumlah mahasiswa ini, log ini 3. Berarti 5/35 dikali 100%, maka itu dapat hasil 14,28%. Nah, yang kedua juga sama seperti ini. Ini kan 2/35 kali 100%. Nah, ini dapat hasilnya 5,71%. Nah, setelah menghitung frekuensi relatif, lanjut ke frekuensi kumulatif. Nah, cara menghitung frekuensi kumulatif ini, dia hampir sama-sama frekuensi yang ini. Nah, frekuensi yang ini kita samakan awalnya yaitu 5. Nah, cara menghitung selanjutnya itu, ini frekuensi kumulatif ini ditambah sama 2. Maka hasilnya ditaruh di sini, dapat 7. Nah, selanjutnya ditambah lagi sama 7. 7 tambah 7, 14. Selanjutnya seperti itu juga ke bawah. Nah, hasil dari bagian yang bawah ini, dia hasilnya harus sama kayak yang log ini, 35. Nah, habis itu kita bisa menghitung frekuensi kumulatif relatif. Nah, cara menghitungnya ini sama juga seperti frekuensi relatif. Hanya saja kalau frekuensi relatif kan data awalnya berdasarkan ini frekuensi. Nah, kalau frekuensi relatif kumulatif ini berdasarkan ini. Jadi 5 per lognya tetap 35 kali sama 100%. Nah, hasilnya itu dijumlahkan 14,28%. Nah, nanti hasil ini ke bawah pada bagian akhir 35 dibagi 35 dikali 100%. Nah, ini maka dapat hasilnya 100%. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah selesai. Sekian dari penjelasan kami, lebih kurang kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bye.